Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu nggak pakai nunggu 1 tahun ada semangat baru, nggak nunggu 1 tahun ada sesuatu yang baru. Dalam Islam itu bagi orang-orang beriman setiap hari ada yang baru. Bagi orang beriman kan gitu. Makanya kata Nabi gini, kata beliau, man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang hari ini kondisi imannya lebih baik, berarti kan baru kan. Hari ini kondisi imannya lebih baik dari kemarin, maka kata Nabi fahuwa rabih, dialah orang yang beruntung. Artinya bagi orang beriman setiap hari selalu ada yang baru. Makanya kalau mereka itu evaluasinya tiap tahun, kita evaluasinya tiap hari. Muhasabah kita umat muslim itu tiap hari. Hari ini berapa banyak dosa yang saya lakukan, berapa banyak amal soleh yang sudah saya lakukan, berapa banyak nikmat Allah yang sudah saya gunakan, dan berapa banyak saya mensyukuri nikmat Allah itu. Bagi orang beriman itu tiap hari. Jadi gak pakai nunggu setahun, keburu mati nunggu setahun. Nah itulah yang kita katakan tadi. Jadi gak ada yang istimewa dengan proses pergantian tahun itu. Tapi karena kita ini adalah ummatan wasato, umat yang tengah-tengah tadi itu, jadi kita bukan termasuk bagian dari orang yang terlalu euforia tadi itu, terlalu berlebihan menyikapi itu. Tapi kalau kemudian kita masa bodoh, cuek, itu juga salah. Kenapa kita katakan salah? Jawabannya silakan disimak surah Ali Imran ayat 191. Ini kita katakan salah kalau Anda benar-benar cuek juga, tidak perhatian sama sekali, itu juga salah. Nah sekarang silakan perhatikan surah Ali Imran. Ya, makasih. Surah Ali Imran ayat 191. Di sana Allah berfirman, ayat ini menjelaskan tentang sifat dari orang-orang yang Allah sebut sebagai ulul albab. Ulul albab itu sudah sering kita katakan, ulul albab itu sebetulnya istilah lain untuk orang bertakwa. Itu ulul albab. Makanya sama antara surah Ali Imran itu ayat 190 191 nanti sama dengan surah Yunus ayat 6. Tapi di surah Yunus ayat 6 Allah sebut mereka bukan lagi ulul albab, tapi Allah sebut mereka qaumun yattaqun, orang yang bertakwa. Nah ini alasannya tadi sehingga kita katakan bahwa ulul albab itu orang-orang bertakwa. Nah di dalam ayat itu surah Ali Imran ayat 191 Allah menjelaskan setidaknya ada 3 ciri orang-orang yang Allah sebut ulul albab itu. Nah pertama kata Allah di sana, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri pertama, orang ini selalu zikir, nggak pernah lepas dari zikir. Berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Dalam kondisi apapun artinya mereka selalu zikir. Ini ciri pertama. Ciri kedua kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka suka mikir. Jadi generasi mikir, orang yang suka mikir, itu sebetulnya istilah itu bukan istilah yang hanya dikembangkan aja itu sama Profesor Rocky Gerung itu. Tapi sebetulnya dalam Al-Quran itu sudah ada. Jadi mereka adalah yatafakkarun, selalu berpikir. Apa yang dipikirkan? Fi khalqis samawati wal ard. Objek yang mereka pikirkan itu adalah tentang penciptaan Allah terhadap langit dan bumi dan segala isinya. Ini ciri kedua. Ciri ketiga yang Allah sebut sebagai ulul albab itu, dan ini yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa artinya itu? Minum dulu ya. Jadi ciri yang ketiga itu kata Allah tentang orang-orang ini adalah kalimat yang mereka katakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan semua ini batila. Batila artinya apa? Sia-sia. Nah jadi artinya apa itu? Semua ciptaan Allah di alam ini dan semua kejadian yang kita alami serta proses pergantian waktu itu nggak ada sedikit pun yang sia-sia. Mau itu besar, mau itu kecil, mau itu sederhana, mau itu rumit, Anda sukai, tidak Anda sukai, Anda butuhkan, tidak Anda butuhkan,
Anda kehendaki atau tidak Anda kehendaki, semua tidak sia-sia. Tapi ingat, hal semacam ini hanya akan disadari oleh orang-orang bertakwa atau juga ulul albab. Karena mereka suka mikir. Mereka suka mikir. Jadi, bagi orang bertakwa, ini proses pergantian tahun ini gak ada yang istimewa. Tapi ingat, ada pelajaran di situ. Ada pelajaran bagi orang bertakwa, ada pelajaran bagi orang beriman. Itu harus ada. Kalau tidak ngambil pelajaran dari situ, itu juga artinya Anda tidak sadar bahwa ternyata di situ ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk Anda pikirkan. Makanya saya katakan, itulah yang disebut sebagai ummatan wasata itu. Jadi tidak berlebih-lebihan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya terkait dengan proses pergantian tahun itu, tapi tidak juga tinggal diam, bodoh amat, enggak. Nah, sekarang mari kita lihat misalnya di dalam surah tadi saya katakan surah Yunus ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Perhatikan itu. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 itu panjang sekali dijabarkan oleh Allah. Di sana Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Baru Allah katakan la ayatin liqaumin yaqilun. Panjang sekali kalau di situ. Tapi di dalam ayat ini surah Yunus ayat 6 itu ringkas, tapi benar-benar padat, menuju pada intinya, benar-benar langsung masuk ke intinya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Inna sesungguhnya fi ikhtilafil laili wan nahar, pada pergantian malam dan siang. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Itu artinya pergantian malam dan siang, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun. Cuman yang dipakai oleh Allah ini adalah satuan waktu yang paling kecil, pergantian malam dan siang, di mana proses itu berulang-ulang nanti akan sampai pada pergantian tahun. Itu ya. Jadi pada semua itu, dan artinya sebetulnya itu menunjukkan pada waktu, berputarnya waktu. Artinya pada proses perputaran waktu ini, pada proses perputaran waktu ini, di mana itulah yang kemudian disebut sebagai usia bagi setiap makhluk. Dalam proses pergantian dan perputaran waktu itu, kemudian yang kedua, wa ma khalaqallah, dan pada apa yang diciptakan oleh Allah fis sama'i wal ard, baik itu di langit maupun di bumi. Ini menunjukkan semua ciptaan Allah, apapun itu. Apapun ciptaan Allah semuanya, intinya la ayatin, di situ ada pelajaran, ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada hikmah. Tapi bagi siapa? Liqaumin yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Ringkas kan? Ringkas di dalam ayat itu, tapi objek apa yang harus Anda pikirkan jelas. Dan ujung daripada Anda berpikir itu jelas, Anda akan jadi qaumun yattaqun. Kewajiban Anda kalau ingin jadi orang bertakwa apa? Yatafakkarun. Itu dalam ayat yang lain, mereka berpikir. Maka bagi orang-orang beriman, dia selalu mikir. Orang beriman selalu mikir. Ngelihat matahari terbit, mikir dia. Dapat karunia dari Allah, mikir dia. Tiba-tiba misalnya proyeknya gagal, itu mikir dia. Semua apa yang terjadi, semua apa yang dia saksikan, pergantian waktu, semua ada pelajaran bagi dia. Makanya Ibnu Abbas itu mengatakan gini. Beliau mengatakan, kami diajarkan oleh kekasih kami Rasulullah SAW untuk mengambil pelajaran pada setiap apa yang kami saksikan, setiap apa yang kami alami. Lalu kata beliau, bahkan pada burung yang sedang terbang di udara, Nabi mengajarkan kepada kami untuk bisa mengambil pelajaran dari itu. Burung yang sedang terbang di udara. Jadi semua ada pelajaran. Semakin banyak Anda berpikir, semakin banyak Anda bisa mengambil pelajaran, semakin tinggi tingkat keimanan Anda. Tapi semakin jarang berpikir, bahkan semakin tidak mikir, semakin Anda hina di mata Allah. Surah Al-A'raf ayat 179. Di ayat itu Allah menjelaskan tentang mayoritas penghuni jahanam.
Ya, mayoritas penghuni jahanam itu siapa? Allah katakan di sana, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu kami penuhi, mayoritas penghuninya adalah jin dan manusia. Ini pertama, jin dan manusia. Lalu di lanjutan ayatnya Allah jelaskan apa penyebabnya. Kenapa sehingga mereka memadati neraka jahanam di hari akhirat kelak? 3 alasannya. Dan alasan paling pertama kalau Anda lihat di dalam ayat itu, alasan paling pertama adalah terkait dengan tema yang kita sampaikan. Apa kata Allah alasan paling pertama? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka punya, bahasa kita hati ya. Bahasa kita hati, tapi qalbun di dalam bahasa Arab itu artinya akal. Qalbun di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran itu artinya otak. Jadi sama dengan lubun yang jamaknya ulul albab, albab tadi itu artinya otak. Akal itu sama, qalbun itu sama di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran. Makanya dilanjutkan oleh Allah, kenapa mereka jadi mayoritas penghuni jahanam? Alasan pertama, karena mereka punya qalbun, dibekali oleh Allah otak, dibekali oleh Allah akal, tapi la yafqahuna biha. Apa artinya la yafqahuna biha? Enggak dipakai buat mikir. Bisa dipahami kira-kira? Jadi punya otak tapi nggak dipakai buat mikir. Makanya kalau semua manusia punya otak kan? Semua manusia punya akal kan? Dikaruniai oleh Allah akal. Tapi hati-hati saat akal Anda itu tidak Anda gunakan dengan tepat, tidak dipakai buat mikir. Tapi jangan sembarangan yang dipikirkan ya. Bukan sembarangan yang dipikirkan. Tentunya yang dipikirkan objeknya apa tadi itu. Yang dipikirkan pelajaran apa dari proses pergantian waktu. Dan pelajaran apa dari setiap makhluk yang Anda saksikan, pelajaran apa dari setiap kejadian yang Anda alami, itu yang dipikirkan. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Hasilnya kenapa sih sehingga orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka banyak mikir, mereka lebih tinggi derajatnya, dan ketika mereka nggak mikir, mereka malah hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat alasannya kenapa bisa seperti itu. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu tadi itu dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah katakan alasan pertama karena mereka dibekali oleh Allah akal tapi nggak dipakai buat mikir. Itu pertama. Dan di dalam ayat itu menjadi alasan paling pertama. Ketika dia menjadi alasan dengan posisi paling pertama, itu nggak ada kebetulan dalam Al-Quran. Itu nggak ada kebetulan. Itu artinya benar-benar itu intinya inti. Nah kalau yang berikutnya kan kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak dipakai buat melihat. Lalu yang ketiga kata Allah, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak dipakai untuk mendengar. Ulaika, mereka ini, itu artinya yang punya otak tapi nggak dipakai mikir. Itu kata Allah kal an'am, sama seperti binatang. Nauzubillahi min dzalik, kasar sekali kan? Sudah menjadi mayoritas penghuni jahanam, disebutkan pula oleh Allah kal an'am, seperti binatang. Cukup dengan itu? Kurang. Ditambah lagi oleh Allah, balhum adall, bahkan mereka lebih hina lagi, lebih buruk lagi dibandingkan daripada binatang. Penyebabnya sekali lagi apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya akal nggak dipakai buat mikir. Tapi bahkan yang bikin Anda kesal dalam keseharian Anda, tidak sia-sia dia hadir dalam kehidupan Anda. Tiba-tiba Anda bertetangga dengan seseorang yang usilnya minta ampun misalnya. Tetangganya Masya Allah geleng-geleng kepala, pokoknya benar-benar gak nyaman lah sama tetangga misalnya. Gitu ya. Gak usah nunjuk-nunjuk. Misalnya gitu, gak pernah nyaman dengan tetangganya. Ingat, bagi orang yang bertakwa dia akan mikir, ini gak sia-sia ini. Memang bikin kesel, tapi gak sia-sia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semakin sering, semakin banyak Anda bisa mikir, semakin banyak Anda bisa mengambil pelajaran, itu akan semakin menjadikan tingkat ketakwaan Anda lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh Allah qaumun yaqilun, qaumun yatafakkarun, qaumun yafqahun, qaumun yubsirun, qaumun yasma'un, qaumun ya'lamun. Itu sama semua istilah itu. Ulul albab, al-abrar, al-muhsinin, sama semua.